Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Adinda. Jelas di suara aku deh? Alhamdulillah Bunda, jelas Bunda. Oke. Mbak. Selamat pagi juga Pak Prof, sudah hadir di Zoom kita Pak. Ya, alhamdulillah saya sudah di sini. Ya, makasih. Tapi jam berapa dimulainya ini? Ya Pak, ini kita sudah mau mulai Pak. Sudah mau, dari tadi mau dong. Ini sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kami menginformasikan terlebih dahulu agar audionya mohon dinonaktifkan terlebih dahulu agar selama kegiatan berlangsung dapat berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Umum Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam PPMPI Indonesia, yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kendari, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan serta Ketua Prodi PGSD Universitas Islam Makassar, yang terhormat Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan yang terhormat para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
Yang kami muliakan narasumber yang telah bergabung pada acara kita pagi hari ini, yaitu Bapak Prof. Dr. Khalifah Mustami, MPD, selaku Guru Besar Bidang Ilmu Metodologi Penelitian, dan beliau juga merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan Ibu Dr. Sri Rahmi, MA, selaku Ketua Umum PPMPI Indonesia. Kami ucapkan selamat bergabung Pak dan Ibu. Ya, Serta yang kami muliakan moderator kita pada hari ini, Ibu Siti Ibrahim Mustafa Kamal SEMSC, selaku dosen Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan yang terakhir, yang kami muliakan para ibu, bapak dosen, mahasiswa, dan para peserta webinar nasional series ke-1 dari berbagai institut yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat bertemu bersama-sama dalam virtual Zoom pada hari ini, Senin 5 Juli 2021, dalam kegiatan webinar National Series jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan tema Penelitian dalam Manajemen Pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh jurusan dan himpunan mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan berkolaborasi bersama PPMPI Indonesia, Prodi MPI UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi MPI IAIN Kendari, dan Fakultas Keguruan Universitas Islam Makassar. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya Anissa Tirvirjiani selaku MC hari ini yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nantinya. Baik Bapak Ibu serta para hadirin yang kami muliakan, marilah kita memulai acara sesi pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Fekti Eciza, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا مجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا أنا هديتم الرسول فقدموا. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. Hah? Di sini? Kalau kita di sini udah tetap buka. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang kepada Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selamat pagi, Pak. Apa sudah masuk di Zoom kita, Pak? Baik, Pak. Para hadirin yang kami muliakan, marilah kita lanjutkan pada acara kita kali ini. Kita akan mendengarkan penyampaian dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menyampaikan keynote speaker sekaligus membuka acara webinar series kita pada hari ini. Bapak Dr. Haji Andi Marjuni, SAG MPDI. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wassalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan saya hormati dan saya muliakan para pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para dosen, serta anak-anakku semua, pengurus lembaga kemahasiswaan dan spesialisasi kepada seluruh peserta. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraudiensi bersama-sama untuk membangun tugas mulia selaku kaum akademisi untuk senantiasa berkonstelasi terhadap aktivitas kampus, terutama pada bidang penelitian, penulisan, dan bidang penelitian. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Pertama, para anak-anakku mahasiswa, maka banggalah Anda menjadi mahasiswa PTKIN, karena di mana perguruan tinggi itu akan mengkaji dan mengaji, ya, mengkaji ilmu pengetahuan dan senantiasa mengaji tentang ayat-ayat baik secara tertulis maupun secara tersirat. Seorang mahasiswa yang senantiasa peka terhadap kehidupan sosial, ia senantiasa bertutur kata dengan kata-kata yang sangat arif dan bijaksana, berpikir secara rasional dan bertindak dengan nilai-nilai karakter yang ada. Terus yang kedua adalah harus membangun kompetensi, baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dalam bidang masing-masing, paradigma keilmuan mereka, sehingga ia mampu menjadi mahasiswa dan mampu menjadi pioner di masa-masa yang akan datang. Karena pertarungan ke depan adalah bukan pertarungan antara siapa kalah dan menang, tetapi pertarungan ke depan adalah bagaimana senantiasa hidup bersanding dan senantiasa menampilkan varian-varian yang ada dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga adalah harus menyiapkan diri untuk senantiasa menyapa tantangan-tantangan ke depan. Khususnya pada 4.0 ini tentu banyak strategi dan dinamika yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pesan saya adalah bangunlah paradigma keilmuan dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tanpa dengan keimanan, maka itu akan semuanya menjadi destroyer dalam kehidupan. Sehingga Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Terus yang selanjutnya keempat, hendaklah senantiasa mentransformasikan diri dalam kehidupan sosial. Karena yang menjadi penilaian masyarakat saat sekarang ini adalah bagaimana kemampuan Anda dalam skill untuk mengaktualisasikan ilmu-ilmu Anda di tengah masyarakat. Jadi bukan berapa IPK Anda, tetapi seberapa Anda kemampuan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini akan melahirkan seorang ilmuwan atau ilmuwan yang senantiasa mampu membangun tulisan-tulisan yang mampu senantiasa berkonsultasi dengan zaman. Jadi kullu zamanin wa makanin, jadi mampu menyapa realitas sosial di saat sekarang ini, sehingga kita senantiasa menjadi perguruan tinggi yang menjadi pioner di tengah-tengah umat manusia saat sekarang ini. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mohon maaf ini kalau agak sedikit bising karena di sekitar saya ini masih di tengah kota, dan kepada penitia kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, khususnya kepada Kaprodi, Sekretaris Prodi, MPI, dan anak-anakku mahasiswa pengurus lembaga yang turut memprakarsai kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan entry point untuk mencari jati diri Anda sehingga mampu menjadi top leader di masa-masa yang akan datang. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allahu yakum jama'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaian dan membuka acara kita pada hari ini, Pak. Ya. Baik, kami menginformasikan bahwa saat ini jumlah peserta yang telah bergabung dalam room Zoom kita kali ini adalah sebanyak 310 orang. Semakin bertambah kayak sepertinya, 314 partisipan. Dan sepertinya ini semakin lama semakin bertambah. Semoga semakin banyak yang mengikuti
kegiatan kita pada hari ini. Dan saya ingin menyapa dulu kepada Universitas, selamat datang dari dari UIN STS Jambi, dari STAI Al Husain Magelang, Yayen Loksewu Mawe, Yayen Nurul Hakim Kediri Lombok, dan Yayen Kerinci. Dan bagi institut yang tidak tersebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Zoom kita kali ini. Baik Bapak Ibu, para peserta webinar nasional series ke-1 yang kami hormati, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Kegiatan ini terdiri dari dua sesi dan dua pemateri yang berbeda, yang pada kegiatan ini yang akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa dari Ibu Siti Ibrahim Mustafa Kamal SE MSc. Beliau merupakan dosen dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, untuk itu acara saya serahkan kepada moderator. Ibu Ibrahim. Oke, terima kasih kepada MC Adinda Anissa Trifirjayani. Apa suara saya jelas? Iya Bu, jelas Bu, jelas. Jelas, Bu. Jelas. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya kuasa Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pergi biarlah pergi, walau pergi tetap di hati. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Perkenalkan saya Ibra, saya moderator webinar nasional series pertama hari ini. Izinkan terlebih dahulu saya menyapa kembali para tamu undangan, Pak Dekan dan para wakil dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian ada juga dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Ketua Prodi MPI Universitas yang berkolaborasi dengan UIN Alauddin Makassar, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Yayan Kendari, dan Universitas Islam Makassar. Selamat datang, selamat bergabung. Yang saya muliakan narasumber kita, pemateri pertama Prof. Dr. Khalifah Mustami MPD. Selamat datang Pak. Dan Ibu Dr. Sri Rahmi MA. Selamat datang. Saya ucapkan juga terima kasih dan selamat bergabung kepada para peserta, tamu undangan, para Bapak Ibu dosen, dan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Manajemen MPI se-Indonesia ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah hadir semuanya. Masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan kedua pemateri kita tentunya yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Pemateri pertama kita adalah Prof. Dr. Khalifah Mustami, MPD. Beliau merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Beliau lahir di Ladea, ya Prof. Saya bacakan beberapa sejarah beliau lewat saya baca di website UIN Alauddin Makassar ya. Beliau ini sejak S1, S2 maupun S3-nya beliau tidak pernah menyusahkan orang tua, jadi beliau mendapatkan beasiswa prestasi. Kemudian ada kata-kata beliau yang bisa dibaca di website UIN Alauddin Makassar, yaitu katanya meskipun orang kampung, setidaknya saya tidak kampungan. Meskipun saya adalah anak gembala, tapi setidaknya saya juga anak pengembara yang selalu mencari ilmu seperti pesan kedua orang tuaku. Seraya tersenyum. Jadi Prof. Khalifah mengatakan ini sampai tersenyum. Dan Prof. Khalifah punya banyak sekali tulisan ya, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Beliau adalah guru besar bidang metodologi penelitian. Kemudian saya perkenalkan juga pemateri kedua kita yang tentunya sangat dibanggakan, Ibu Dr. Sri Rahmi MA. Selamat datang Ibu. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Umum Perkumpulan Program Studi MPI Indonesia
Dewan Pengawas Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Permapendis Indonesia. Pendidikan formal yang beliau enyam dari S1 Bahasa Arab UIN Raneri Banda Aceh yang sekaligus sekarang menjadi home base beliau. Kemudian S2 dan S3 MPI UIN Malang. Beliau juga memiliki pengalaman pekerjaan sebagai Sekretaris Prodi S3 UIN Raneri Aceh, anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Islam Indonesia ya, Aceh, dan trainer politik perempuan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian beliau juga ini lulus S2 dan S3 dengan predikat cum laude ya. Jadi kedua narasumber kita ini betul-betul ahli di bidang masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama kita yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Khalifah Mustami, MPD. Sesi pertama ini memiliki tema konsep dasar penelitian pendidikan. Kepada Prof. Dr. Khalifah Mustami, MPD, disilakan Prof. Waktu Prof 60 menit. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan Dr. Sri Rahmi dengan waktu juga estimasi 60 menit, kemudian ada sesi diskusi, Prof. Ya, baik. Ya, terima kasih, Prof. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ayyuhal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengajak pada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Room Zoom ya. Webinar series MPI. Ya. Yang terhormat seluruh yang hadir yang tentu saja saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang pasti yang saya mau cek apakah suara saya didengar dengan baik, jelas? Alhamdulillah jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas ya? Jelas, Prof. Alhamdulillah sudah dibuka dengan baik, diantar oleh moderator yang luar biasa, banyak pantunnya. Yang pasti hari ini hari Senin, besok hari Selasa. Orang hamil mengandung janin bersama MPI, pasti Anda puas. Ya. Oke. Saya bisa share screen? Halo? Iya, Prof. Bisa? Silakan, Prof. Bisa? Iya, Tapi Prof. saya bisa. belum disilahkan ini oleh oleh Prof. hostnya. Silakan, Prof. Sudah bisa, Prof. Sudah bisa? Iya. Loh, kok enggak bisa? Ini enggak bisa. Host disabled attended screen sharing. Coba diulang lagi, Prof. Saya ulang ya. Iya, cuma kalau sepak bola serang ulangan kurang seru nih. Ini kayaknya. Yang mana nih? Atau Anda saja yang kan ada PPT saya yang saya kirim itu. Ya, Prof. Halo? Iya. Akan di-share oleh panitia, Prof. Coba Anda saja yang ya, share aja oleh panitia karena ini kok. Oke, Prof. Sudah ada, Prof. Oke. Sudah ada, ya. Alhamdulillah. Jadi baik ya, tadi sudah dikenalkan ya oleh moderator Siti Ibrah ya. Dan selanjutnya slide kedua coba. Oh iya. Jadi ini anak muda ya, tadi ada yang lupa dikenalkan, ini adalah anak muda palsu gitu ya, yang dimiliki UIN Alauddin Makassar. Nah, baik, saya diberikan amanah untuk menyampaikan
sedikit konsep dasar penelitian pendidikan gitu ya. Dan saya pikir ya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita seminarkan, memang hal yang penting untuk kita ketahui dari awal adalah konsep. Karena kalau kita tidak mengerti konsep, maka kemudian biasanya kita akan kesulitan memahami apa yang sedang kita bahas. Iya. Saya pikir Anda semua tahu bahwa konsep itu ya abstraksi tentang sesuatu. Ya, jadi betapa pentingnya memahami sesuatu itu dengan mengetahui abstraksinya itu seperti apa. Ya, gambarannya seperti apa ya dari sisi konsep. Ya. Inilah yang saya akan sampaikan di webinar nasional IMPI. Sorry kalau keliru karena IMPI ini saya lihat hanya di yang di seri itu gitu ya. Saya juga tidak tahu apa itu IMPI gitu ya. Ya, yang saya tahu mimpi gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, saya ingin mengawali untuk kita bersama-sama memiliki kesadaran gitu ya. Seluruh kawan-kawan yang hadir di room ini penting ya sebagai calon tenaga pendidikan ataupun mereka atau kita semua yang sedang atau memilih profesi pendidikan, ya perlu kita memiliki kesadaran bersama bahwa betapa pentingnya kita harus memiliki kompetensi terkait dengan penelitian pendidikan. Sebab dengan menguasai atau memiliki kompetensi penelitian di bidang pendidikan, maka kemudian kita ya diharapkan untuk mampu melakukan pencanderaan. Ya, pencanderaan itu bahasanya orang sains, orang biologi. Ya, lebih kepada pemaknaan pengamatan, ya. Kemudian dengan memiliki kompetensi penelitian pendidikan, maka kemudian juga diharapkan untuk mengembangkan ya kebijakan ataupun program-program pendidikan yang memang pada saatnya menjadi tugas kita bersama. Jadi ini yang harus disadari dulu bahwa adalah penting untuk memiliki kompetensi penelitian pendidikan. Karena penelitian itu ya, semua ilmu itu kan berkembang melalui jalur yang namanya penelitian. Termasuk ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manajerial, ya terkhusus kepada manajemen pendidikan Islam. Jadi manajemen pendidikan Islam akan berkembang kalau kemudian orang-orang yang berkecimpung di dalamnya menguasai atau memiliki kompetensi di bidang penelitian. Ya, lanjut. Nah, sebagai awal ya, tentu kita harus memahami ya apa sih sebenarnya itu penelitian. Ya. Secara sederhana, penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. Jadi kata kuncinya penelitian itu adalah cara ilmiah. Ya. Apa itu cara ilmiah? Ya tentu lawannya cara yang tidak ilmiah. Ya. Atau biasa Anda kenal bahwa cara ilmiah itu biasa juga dikenal dengan istilah lain kaidah ilmiah atau metode ilmiah. Nah paling tidak sesuatu yang dianggap ilmiah ya paling tidak dia memiliki 3 ciri. Ya. Yang pertama, kaidah ilmiah atau cara ilmiah itu harus rasional. Ya. Yang kedua, harus empiris dan yang ketiga harus sistematis. Apa maksudnya rasional? Bahwa penelitian itu harus dilakukan atau didasarkan pada rasionalitas atau sesuatu yang diajukan untuk diteliti itu ya logis, ya masuk akal. Orang Bugis bilang nalak kalem, ya masuk akal. Ya. Mengapa harus masuk akal? Karena pekerjaan penelitian ini
kebenaran yang dibangun itu adalah kebenaran yang sifatnya universal, milik semua orang. Artinya apa? Penelitian yang kita lakukan itu terbuka untuk dikoreksi oleh orang lain. Itulah sebabnya pekerjaan penelitian yang merupakan cara ilmiah itu harus rasional. Karena kalau tidak rasional, maka kemudian orang lain tidak diberi peluang untuk mengoreksinya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, karakter dari kaidah ilmiah yang kedua adalah empiris. Ya. Pekerjaan penelitian itu adalah pekerjaan yang harus bisa diamati, harus bisa melibatkan indera, panca indera. Ya. Jadi pekerjaan penelitian itu adalah pekerjaan yang bisa diraba, ya, dirasa, bisa juga diterawang gitu ya. Cuma menerawangnya ya tentu tidak seperti yang ya pemahaman orang lain diterawang seperti apa gitu ya. Nah, intinya bahwa pekerjaan penelitian itu harus ada data yang didasarkan pada fakta, ya, didasarkan pada kenyataan yang ada yang bisa diindra, yang bisa dilihat, ya, diraba, dirasa, diterawang. Ya, kira-kira sederhananya seperti itu. Kemudian ciri kaidah ilmiah yang berikutnya adalah sistematis. Ya, bahwa pekerjaan penelitian itu adalah pekerjaan yang memiliki tahapan-tahapan atau step-step yang harus dilakukan. Ya. Jembatan keledainya ya, biasanya pekerjaan penelitian itu jembatan keledainya itu monyet hilang ekornya dilepas kembali tanpa hukum. Ya, saya ulangi, jembatan keledai secara umum ya, penelitian itu ya atau kaidah ilmiah itu adalah monyet hilang ekornya dilepas kembali tanpa hukum. Apa itu M? Ya, semua penelitian apapun ya, termasuk penelitian pendidikan pasti berangkat dari adanya masalah. Ya, pasti berangkat dari adanya masalah. Ya. Dan seterusnya ya sampailah kemudian katakanlah kita menghasilkan satu ya teori gitu ya, ataupun yang lebih tinggi lagi dalam bentuk hukum. Jadi sistematis itu artinya ya ada tahapan yang jelas yang harus kita lalui, tidak bisa lompat-lompat seperti itu. Ya. Jadi itu sedikit tentang pemahaman seputar penelitian atau kaidah ilmiah itu sendiri. Dilanjut. Nah, sekarang kita lebih spesifik ya bicara tentang penelitian pendidikan. Nah, ini juga kalau Anda teliti, ya pasti Anda melihat kekeliruan di sini. Ya, penelitian sudah benar tulisannya. Ya, yang tidak benar adalah pendidikan, kurang N-nya. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada semua yang hadir bahwa penelitian itu berasal dari kata teliti. Jadi kalau Anda nulis harus teliti. Ya. Harus teliti dan kebiasaan kita ya mahasiswa secara umum biasanya tulisannya salah tapi dibaca benar saja. Jadi saya tidak berharap Anda membaca ini penelitian pendidikan, tapi penelitian pendidikan sebagai sesuatu yang keliru yang saya sengaja untuk tunjukkan. Jangan meniru itu ya. Apa itu penelitian pendidikan? Ya, penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data. Ya. Data apa? Ya, data apa saja. Ya, sesuai dengan permasalahan yang akan kita teliti. Ya, cuman ya datanya harus valid dan reliable. Ya, tentu saja konsep valid dan reliable ini ya kalau dosen ya pastilah tahu persis ini. Hanya saja kalau mahasiswa mungkin masih harus dijelaskan ya. Valid itu adalah konsep keabsahan, ya. Konsep ketepatan. Berbeda dengan reliable, ya. Reliable itu adalah konsep ketetapan, ya. Jadi valid adalah konsep ketepatan, sedangkan reliable itu adalah konsep ketetapan.
Ini kalau untuk kuliah ini 2-3 kali pertemuan juga baru bisa selesai itu valid dan reliable. Jadi data yang valid dan reliable dengan tujuan dapat ya untuk apa ya? Biasanya orang melakukan penelitian tujuannya ya salah satu dari 3 kemungkinan ya untuk menemukan atau untuk membuktikan atau untuk mengembangkan sesuatu ya pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Jadi intinya bahwa penelitian pendidikan itu perlu kita lakukan semua supaya aspek-aspek yang ada dalam pendidikan itu kita bisa kembangkan, kita bisa temukan kalau itu adalah sesuatu yang baru, walaupun praktis sekarang ya sulit menemukan sesuatu yang baru. Ya, yang banyak sekarang itu adalah baru dari yang sudah ada, artinya pengembangan. Karena itu penelitian pengembangan juga menjadi pilihan yang baik untuk dilakukan di bidang pendidikan. Jadi penelitian pengembangan. Oke, lanjut. Nah, tentu saja ini juga perlu dipahami ya baik-baik oleh terutama mahasiswa ya termasuk kita semua juga ya sebagai dosen. Ada banyak jenis atau ragam penelitian pendidikan. Tentu saja ragam itu atau jenis itu didasarkan pada pengelompokan tertentu. Dasar pengelompokannya apa gitu ya. Ya. Ada penelitian yang didasarkan pada pengelompokan berdasarkan tujuannya, ada berdasarkan metodenya, ada yang berdasarkan pendekatan analisisnya, dan ada yang berdasarkan tingkat eksplanasinya. Iya. Yang jelas banyak sekali. Nah, ada juga ya sekarang ya digabung-gabungkan, dikawin-kawinkan, iya, mix method gitu ya, antara satu metode dengan metode lainnya, antara satu jenis penelitian dengan jenis penelitian lainnya. Sekarang juga itu lagi ngetren yang begitu itu, iya. Hanya saja saya secara pribadi biasanya ya akan memberikan jenis penelitian saya itu, memberikan nama jenis penelitian saya itu berdasarkan prinsip dominansi. Ya. Jadi saya akan melakukan analisa ya karakteristik penelitian atau permasalahan yang saya selesaikan ini karakter ya cara penyelesaiannya ini seperti apa ini. Maka kemudian saya akan memberikan nama penelitian saya itu dengan ya karakter yang dominan pada penelitian yang saya lakukan gitu ya. Ya, saya tidak berbiasa menggunakan misalnya apa ya? Deskriptif kualitatif. Ini kan contoh di mahasiswa itu kan banyak sekali itu deskriptif kualitatif gitu ya. Ya. Iya, kalau yang menonjol adalah deskriptifnya ya dikatakan aja penelitian deskriptif, nggak usah ditambah-tambahin kualitatif gitu ya. Nanti kualitatifnya mengganggu gitu ya. Suara narasumber mati. Suara narasumber mati, sorry. Yang penting narasumbernya enggak mati gitu ya. Ya. Ya, terima kasih diingatkan kalau suara narasumbernya mati gitu ya. Ternyata suara itu juga mati gitu ya. Biasanya suara itu tidak terdengar gitu ya. Oke. Ini penting saya katakan karena salah satu yang prinsip di penelitian itu adalah definisi operasional. Kalau definisi operasional kacau, maka kacau lah Indonesia ini dalam melakukan penelitian. Nah, oke, lanjut saja. Nanti kita berinteraksi lebih jauh di tanya jawab. Tapi lanjut saja dulu untuk slide-nya ini. Oke.
Nah, ini juga prinsip Bapak Ibu sekalian ya, prinsip dasar yang perlu kita ketahui di penelitian pendidikan, masalah penelitian pendidikan. Tentu masalah penelitian pendidikan itu banyak sekali. Iya. Tetapi yang perlu kita pastikan dulu apa sih sebenarnya itu masalah. Jangan-jangan kita mau melakukan penelitian, orang lain mengatakan masalah buat lo, buat saya sudah tidak masalah itu. Nah, itu yang penting gitu ya. Artinya apa? Bahwa masalah yang akan kita selesaikan itu sebaiknya dipastikan bahwa itu juga akan bermasalah bagi orang lain, bukan hanya kita gitu ya. Ya, karena banyak sekali orang melakukan penelitian yang sebenarnya ya dia saja yang mempermasalahkan, orang lain mah tidak jadi masalah. Sudah terlalu banyak jurnal yang membahas tentang itu dan informasinya sudah relatif tetap begitu. Iya, ngapain lagi dilakukan seperti itu kan? Nah, karena itu apapun ya permasalahannya yang jelas itu ya dikatakan beda gitu ya antara apa yang seharusnya dengan faktanya. Ya, kalau tidak bersesuaian antara program dengan realisasi itu juga masalah. Ya, antara harapan dengan kenyataan itu juga masalah. Harapannya mahasiswa mau lulus 4 tahun, faktanya tidak lulus-lulus, 6 tahun belum lulus-lulus. Itu juga masalah. Hanya saja begini bahwa tidak semua masalah itu memiliki kelayakan untuk diteliti. Nah, paling tidak ya salah satu syarat yang dimiliki bahwa masalah itu layak untuk diteliti, ya permasalahan yang akan diteliti itu harus memiliki nilai penelitian. Nah, itu yang perlu mahasiswa kaji. Apakah masalah yang saya teliti ini memiliki nilai penelitian atau tidak? Apa cirinya yang memiliki nilai penelitian? Paling tidak masalah yang diajukan itu original. Iya, baru, sesuatu yang baru. Iya. Iya, baru ya bisa baru dari yang sudah ada, pengembangan namanya. Atau betul-betul baru, belum pernah ada, tapi susah ini kalau betul-betul baru, belum pernah ada gitu ya. Iya. Hanya istri pertama yang baru itu, istri kedua itu pengembangan namanya. Ya, baru juga tapi baru dari yang sudah ada gitu ya. Ini contoh saja supaya dipahami. Apa ciri berikutnya masalah yang memiliki nilai penelitian? Ya. Ya, dia harus bermanfaat. Harus dipastikan bahwa masalah itu setelah diselesaikan itu ada manfaatnya. Baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Dan ciri yang ketiga bahwa masalah itu memiliki nilai penelitian, kalau kemudian masalah itu visible istilahnya. Ya, dalam pengertian ya datanya ada, tersedia, sekalipun di balik gunung sana atau di kedalaman lautan Atlantik, tapi ada datanya di sana. Ya, dan data itu bisa diambil. Ya. Ya, jadi ada datanya dan bisa diambil, visible istilahnya. Ya. Paling tidak 3 ciri itu kemudian kita pastikan, ya, lalu kita bisa mengatakan bahwa oh iya permasalahan yang saya ajukan ini adalah permasalahan yang memiliki nilai penelitian. Ya, pun permasalahan yang memastikan bahwa masalah yang diajukan ini memiliki nilai penelitian dengan kriteria yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Jadi ini kan konsep-konsep dasarnya saja gitu ya. Ya. Ah, ini juga penting ya bagian yang namanya variabel penelitian pendidikan. Tentu variabel ini setara dengan fokus ya pada penelitian kualitatif ya. Istilah variabel ini adalah istilah yang kental akrab untuk peneliti kuantitatif ya. Untuk peneliti kualitatif ya, kalau dia tertib maka dia akan menggunakan istilah fokus ya. Fokus penelitian.
Tapi apapun itu, ya baik variabel maupun fokus, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah objek penelitian. Jadi apa yang akan diteliti, objeknya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel atau fokus. Misalnya Ibu moderator ya, Siti Ibrah. Ya. Apanya Siti Ibrah yang mau diteliti? Apanya? Ya. Ibrah itu subjek. Iya. Dia sumber data, tetapi apanya yang mau diteliti? Ya, itulah variabelnya, itulah fokusnya, katakanlah jilbabnya, ya. Maka jilbabnya itu yang menjadi objeknya atau variabel penelitiannya atau fokus penelitiannya. Ya, secara konsep apa sih sebenarnya itu variabel? Variabel itu adalah sesuatu yang nilainya bervariasi. Lawannya konstanta. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nilainya bervariasi, maka itu adalah variabel. Apa lawannya? Konstanta, karena konstanta itu hanya memiliki satu nilai. Ya. Jilbabnya moderator itu variabel karena ternyata nilainya antara satu dengan yang lain itu jilbab itu berbeda-beda. Ya. Misalnya dari sisi harga berbeda-beda itu. Ya, jadi di situ ada variasi. Ya, belum lagi warna. Warnanya juga itu jilbab bervariasi. Jadi variabel itu adalah konsep variasi, sesuatu yang memiliki nilai bervariasi. Lawannya konstanta. Ya. Ya. Atau di slide ini dikatakan atribut atau sifat seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi nilai antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi saya kira clear ini ya, bahwa variabel itu akrab untuk peneliti kuantitatif, ya itu setara dengan fokus pada peneliti kualitatif. Apapun itu, baik variabel maupun fokus, sesungguhnya yang dimaksud adalah objek penelitian, ya, yang mau diteliti. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan dikatakan bahwa penelitian itu adalah cara ilmiah, ya toh, untuk mendapatkan data. Ya, sekarang yang jadi persoalan ya apa sih sebenarnya itu data gitu ya. Ya. Data adalah fakta mengenai objek, ya, atau orang yang dinyatakan oleh nilai, angka, karakter atau simbol-simbol lainnya. Jadi ya data itu ya bisa apa saja, yang pasti data itu harus bisa di apa ya, di indra gitu. Iya. Iya. Nah, tentu saja kita tadi berharap bahwa data yang diperoleh itu adalah data yang valid dan reliable. Kita tidak berharap bahwa memperoleh data yang katakanlah data yang tidak valid, data yang bias, ya. Tetapi apapun itu, agar data ini memiliki ya makna, ya, manfaat, maka kemudian data ini harus diolah, diproses, dikonversi, dianalisis. Ya. Hasil analisisnya itulah kemudian menghasilkan informasi atau pengetahuan. Ya. Tentu saja pengelolaan pemrosesannya ini atau mengkonversinya ini menggunakan satu teknik yang namanya ya teknik analisis data. Dan biasanya ya dalam teknik analisis data ya dua kemungkinan, kita menggunakan pendekatan statistika atau non statistika. Ya. Yang pasti ya bahwa informasi yang kita peroleh setelah kita lakukan analisis data ya terhadap data, maka kita akan mendapatkan informasi. Ya. Informasi itu apa? Dalam makna yang dapat diambil dari suatu data. Ya. Makna yang dapat diambil dari suatu data. Misalnya ada seorang peneliti manajemen pendidikan Islam ya melakukan penelitian misalnya di kampus di UIN Alauddin. Lalu kemudian setelah dikumpul datanya, diolah, dianalisis, dikonversi macam-macam dengan pendekatan tertentu,
maka kemudian dia menghasilkan informasi bahwa ternyata ya kemampuan manajerial ya pegawai di UIN misalnya itu kurang. Ya.